Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Aryani. Saya dari Prodi Teknik Sipil semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tipe kepemimpinan dan perilaku individu. Proses pembentukan perilaku individu. Perilaku individu dalam suatu organisasi adalah sikap dan tindakan atau tingkah laku seseorang, manusia atau individu dalam tindakan seorang manusia dalam suatu organisasi sebagai ungkapan dari kepribadian, persepsi, dan sikap jiwanya di mana bisa berpengaruh terhadap prestasi. Di sini terdapat 4 cara pembentukan perilaku. Yang pertama, penguatan positif. Yang kedua, penguatan negatif. Yang ketiga, hukuman. Yang keempat, pemusnahan. Motivasi individu dapat diartikan sebagai kekuatan energi seseorang individu yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri. Bentuk perilaku individu terdiri dari egois dan superego. Demikianlah presentasi mengenai perilaku individu. Sekian dan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai kepemimpinan. Di sini saya akan mengambil sebuah judul kepemimpinan efektif. Kepemimpinan adalah suatu kemampuan untuk memberi inspirasi, keyakinan, dan dukungan bagi individu untuk mencapai sasaran organisasi. Kemampuan untuk memberikan pengaruh perilaku individu atau kelompok untuk mencapai sasaran individu dan sasaran organisasi. Dan lalu peran pemimpin. Peran pemimpin ini bisa disebutkan sebagai kinerja dan perkembangan organisasi jangka panjang. Yang kedua, kesiapan menghadapi tantangan atau krisis. Yang ketiga, kepuasan mengikuti terhadap pemimpinnya. Kemudian, perjalanan teori kepemimpinan. Di sini ada sebuah bagan mengenai perjalanan teori kepemimpinan. Ini dari memberi inspirasi visi bersama, lalu menantang proses dan mencari peluang perbaikan, kemudian membuat orang lain mau bertindak, memberdayakan orang lain, menjadi contoh. Lalu leaders credibility. Di sini traitnya pemimpin dilahirkan, perilaku pemimpin dicontohkan dari perilaku. Yang kontingensi pemimpin berhasil terkait dengan bawahan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai gaya kepemimpinan. Sifat dasar pemimpin, gaya kepemimpinan, karakteristik pengikut, lingkungan organisasi. Kepemimpinan autokratis, menguasai seluruh otoritas, keputusan diambil sepihak dengan asumsi kelompok pasti akan menuruti, berteoritas pada tugas, asertif, bersikap sebagai model. Kepemimpinan partisipatif melibatkan anggota dalam membuat keputusan, memiliki 3 subtipe, yaitu kepemimpinan konsultatif, kepemimpinan konsensus, kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan entrepreneur
mengendalikan pencapaian yang kuat dan berani mengambil resiko, antusiasme dan kreativitas yang tinggi. Lalu di sini 10 komitmen kepemimpinan. Yang pertama, mencari kesempatan yang menantang, berani mengambil resiko dan belajar dari kesalahan, memimpikan peningkatan masa depan, memperoleh visi, mendukung kerjasama dan membangun kepercayaan, mengembangkan kompetensi, penyebaran nilai-nilai dan konsisten untuk maju dan punya komitmen, pengakuan kontribusi individu dalam mencapai sukses, merayakan prestasi. Demikianlah presentasi mengenai kepemimpinan efektif. Sekian dan terima kasih.